ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa mendekatkan diri kita kepadanya dengan kita menggunakan segala nikmat tadi sesuai dengan jalannya, sehingga Allah pun akan mendapatkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa ayat dan beberapa dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjelaskan kepada kita akan keutamaan daripada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah merupakan bagian daripada bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita setiap tahun. Allah telah menyebutkan kepada kita iddat asyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia tersebut adalah yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan kemudian bulan Rajab. 4 bulan tadi adalah tidak termasuk di antaranya adalah bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia adalah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan nilai takwa, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan secara khusus di bulan tadi salah satu daripada rukun Islam kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah haji di bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita untuk bersaum di bulan Ramadan. Sehingga apa yang menjadi keutamaan Ramadan ini adalah keutamaan yang didapatkan dari satu nilai rukun Islam yang agung berupa ibadah saum. Para jemaah sekalian, kemuliaan daripada Ramadan dengan ibadah saumnya tidaklah cukup kita hanya pahami bahwa bulan Ramadan sebagai bulan di mana kita berpuasa padanya. Namun ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan
dari bulan tersebut, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasul Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman ketika ada hadis dari Nabi kemudian dikatakan qala Allah azza wa jalla, Allah azza berfirman, maka menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini merupakan hadis qudsi. Namun bukan berarti ketika dia hadis qudsi itu dijamin sahih, tidak. Tetap harus diyakinkan dan diperiksa akan kesahihannya. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu, bahwa seluruh amalan manusia itu untuknya. Artinya ketika orang itu berbuat adalah dasarnya karena untuk kepentingan dia semata. Orang beribadah salat itu merupakan ibadah, amalan manusia. Ketika dia melakukan, maka itu untuk kepentingan dia, dan itu kebaikannya akan kembali kepada dia. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi semua orang yang melakukan ibadah, maka sesungguhnya ibadah tadi kembali kepada orang tersebut. Lalu kata Allah berikutnya, illa siyam, kecuali adalah ibadah siyam. Jadi dari sekian banyak ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka semua ibadah tadi itu dilakukan untuk sang hamba tadi. Kebaikannya kembali kepada mereka semata. Namun kata Allah, illa siyam, kecuali adalah ibadah siyam, ibadah puasa. Kata Allah, bagaimana ibadah puasa? Nilainya beda namanya. Kata Allah beda. Fa innahu li, sesungguhnya orang itu ketika mengerjakan ibadah puasa itu adalah untukku dan karena yang biasa. Urusan dunia kan bukan maunya kita, tapi Allah yang berkehendak dengan segalanya. Ya, sama biasa. Ya, jadi illa siyam, kata Rasulullah, ibadah siyam ini beda dengan yang lainnya. Jadi walaupun sholat memiliki keutamaan, haji memiliki keutamaan, zakat memiliki keutamaan, saum pun juga memiliki nilai yang beda dari yang lainnya. Rasul mengatakan bahwa orang yang berhaji mabrur, maka katanya laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan kecuali untuknya surga. Orang yang haji mabrur kayaumi waladathu ummu, seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Orang yang salat, kata Rasul, itu menjadi ukuran untuk ibadah yang lainnya.
Kalau sholatnya baik, yang lain akan baik. Begitu pula ibadah yang lain. Untuk ibadah saum, kata Allah tadi fa'innahu li. Orang ketika mengerjakan ibadah saum di bulan Ramadan ini adalah fa'innahu li. Sesungguhnya dia dilakukan karenaku dan untuk. Apa isyaratnya? Apa maknanya? Kata para ulama bahwa makna daripada fa'innahu li, bahwa ibadah saum ini ibadah yang tidak mudah orang baginya untuk bersikap riya. Kalau orang belajar Quran, pasti dia akan bersuara baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak mungkin baca Al-Quran lalu dia mulutnya kan. Dari situ orang tahu, oh si fulan Ustaz bacaannya mantap. Bisa muncul ada sifat riya dari nada yang dia upayakan. Dan memang sunnahnya kita untuk membaguskan suara, tapi kadang-kadang itu kita apa? Diikuti oleh syaitan dengan tanpa kita sadari, sehingga kita riya dengannya. Sini Ustaz, sini. Iya. Jadi orang ketika berangkat begitu. Orang ketika adalah sholat, wah, sholat itu luar biasa. Kalau orang adalah mau sholat, itu syaitannya luar biasa, membuat orang mungkin bisa jadi riya luar biasa. Kenapa? Karena ada orang yang sholat, ketika dia sholat sendirian, katakan kita nanti mulai sholat sunnah, coba kita lihat sholatnya. Sholatnya lumayan cepat kilat. Tapi ketika adalah dia mungkin sholat, ya kan? Sementara ada orang yang mungkin dia ingin mendapatkan nilai darinya, maka sholatnya panjang, kemudian lama, rukunya mantap, sujudnya oke, ya kan? Padahal tadi ketika nggak ada orang dia sholat. Jadi sholat itu pun juga orang sangat mudah untuk muncul padanya sifat dia. Orang zakat, wah itu lebih lagi. Kenapa? Karena ketika orang mengeluarkan zakat kan ada fuqara, masakin yang nerima. Kalau lewat ambil zakat nanti diumumkan si fulan bayar zakat 5 juta. Itu muncul untuk sifat dia luar biasa. Apalagi ibadah haji, ya kan? Gak ada orang nganter yang lebih hebat daripada orang ibadah haji. Yang pergi haji cuma suami istri, yang ngantar 10 mobil, 2 bis, 2 kereta. Kereta itu kereta anak-anak, bukan kereta yang bukan. Kereta itu odong-odong itu. Ramai. Jadi kata Allah fa'innahu li, sesungguhnya ibadah saum itu dilaksanakan, dikerjakan oleh manusia, dasarnya pasti karena aku dan untukku. Kita ketika ibadah saum, betapa banyak kita sering bersendirian. Katakan dia sebagai seorang atasan manajer, kira-kira ruangannya sama orang lain atau sendiri? Sendiri. Di situ nggak ada yang lihat. Di situ nggak ada orang lain. Tinggal dia kunci, cetrek, bikin kopi, makan roti. Habis sudah selesai makan kopi dan minum kopi rotinya, buka, selesai. Orang nggak ada yang tahu. Apakah kira-kira seorang muslim dengan imannya akan berbuat kayak gitu? Tidak. Kita di rumah
pagi hari semua pada berangkat sekolah. Sang suami sudah berangkat ke kantor. Dia di rumah. Ngapain? Nyiapkan hidangan untuk nanti berbuka. Kira-kira hidangan itu menarik ya? Sangat menarik. Ada ajinomotonya, ada miwonnya, ada bumbuannya, ada. Dia kan langsung begini, goreng. Di depan hadapan. Dia lapar gak? Lapar. Apa mungkin si ibunda tadi atau istri kita itu kadang-kadang lihat ini lapar juga, lumayan nih kalau katakan setengah piring mah kadang lihat. Apa ada orang? Tidak. Kenapa? Karena dasar orang bersaum itu fa'innahu li, kata Rasul. Dia mengerjakan saum dasarnya memang karena aku. Karena kalau mau dicari unsur dia, susah nyari unsur dia. Ya orang bagaimana mau lihat dengan saum? Tahu gak? Ada sedang saum nih. Buktinya apa? Berat badan anak kurang 5 kilo baru 2 hari. Gak ada orang percaya. Jadi ibadah saum itu memang ibadah yang khusus. Ibadah itu sir, kata para ulama. Ibadah yang bersifat rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan untuknya. Jadi ini diantara keutamaan dan kemuliaan ibadah Ramadan adalah dengan ibadah saumnya. Karena hakikat Ramadan ketika dia sebagai bulan semata bulan, dia sama dengan yang lainnya. Tapi karena ada saum yang merupakan rukun Islam ditunaikan padanya, ini mengangkat nilai Ramadan itu sendiri. Jadi kan ada sesuatu terangkat karena apa? Karena waktu. Ada sesuatu terangkat karena tempat. Contoh berdoa. Berdoa itu jadi bernilai ketika di tempat yang istimewa, di waktu yang istimewa. Begitu pula adalah Ramadan. Ramadan menjadi istimewa dengan ibadah saum yang dilaksanakan padanya. Hadirin sekalian, kemudian keutamaan yang menunjukkan kepada kita akan Ramadan dengan segala istimewanya, bahwa kata Rasul adalah asyamu junnah. Saum itu yang difahamkan di Ramadan adalah junnah, sebagai perisai, sebagai benteng. Benteng apa? Benteng seseorang di dalam meninggalkan segala syahwatnya. Benteng seseorang untuk bisa terhindar dan terjaga dari azab neraka. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, ketika para pemuda adalah diperintahkan untuk menikah, kata Rasul, wahai para pemuda, hendaklah kalian menikah. Kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu seseorang akan lebih mudah untuk menjaga pandangannya. Wa ahsanu lil farji. Seseorang dengan menikah lebih mudah untuk bisa menjaga kehormatannya. Kenapa? Karena apa yang ada pada wanita itu juga ada pada istri kita. Memangnya orang itu punya hidung, istri kita gak ada hidungnya? Memangnya orang itu punya cantik, istri kita gak cantik? Kan antum yang milih. Kan kata Rasul, orang itu ketika nikah milih yang pertama karena apa? Karena cantiknya. Makanya selagi ada pilihan yang cantik, jangan pilih yang lain dulu. Cantik dia gak apa-apa. Tapi jangan lupa, bukan hanya cantik, kata Rasul,
hendaknya agama diutamakan. Ketika tadi dikatakan untuk menikah para pemuda itu, kata Rasul, "Faman lam yastati'." Barang siapa yang mau nikah tapi belum sanggup, karena dia memang harus persiapan segalanya, maka kata Rasul, "Fa'alaihi bisyam." Maka hendaklah ia bersaum, fa'innahu lahu wujah, karena saum itu sebagai benteng untuknya. Jadi saum yang di bulan Ramadan ini merupakan benteng kita, di mana dengan benteng ini kita adalah merasa bahwa kita punya kekuatan yang beda daripada yang lainnya. Kenapa? Karena saum ini mengajarkan kita untuk bisa meninggalkan sesuatu yang halal, padahal kita bisa menikmatinya. Kalau orang kan di hari-hari biasa dilarang apa? Dilarang zina. Memang karena zina itu haram. Sementara kan kita halal dari istri kita. Tapi untuk Ramadan di siang hari, oh maaf, tidak boleh dulu. Kita dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang halal, padahal itu boleh kita lakukan asalnya. Kita makan, kita minum halal. Orang yang diminum adalah es teh, orang yang dimakan adalah combro, ya halal. Tapi ketika di Ramadan, Allah jadikan dari mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari tidak dahulu. Jadi kita dilatih sesungguhnya dengan Ramadan ini apa? Untuk bisa memahami yang halal pun sekali waktu kita harus bisa tidak lakukan. Jadi jangan mentang-mentang ini halal, semua kita bebas melakukan. Coba kita atur. Karena banyak sesuatu yang halal yang kalau kita lakukan, sesungguhnya itu merupakan bagian daripada perangkap syaitan. Kok Ustaz bisa mengatakan bahwa sesuatu yang halal menjadi perangkap syaitan? Iya. Kalau yang halal menjadi perangkap syaitan jelas. Zina halal, perangkap syaitan jelas. Kok bisa sesuatu yang halal menjadi perangkap syaitan? Iya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada tidak kurang dari 5 sampai 6 bahkan 7 al-aqabat. 7 yang menjadi langkah-langkah syaitan dalam menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Target yang paling besar dari syaitan terhadap manusia adalah menjadikan manusia itu kufur dan syirik. Sehingga dengan kufur dan syirik akan jadi teman syaitan selama di neraka. Itu target yang pertama. Target yang kedua, kalau tidak berhasil syaitan mencelakakan orang dengan kufur dan syirik, maka syaitan berupaya untuk mencelakakan manusia dengan segala perbuatan bid'ah. Kenapa perbuatan bid'ah menjadi perangkap syaitan? Karena orang yang mengerjakannya adalah menganggap itu sebagai satu ibadah. Kalau adalah orang merasa dalam ibadah, sementara itu bukan ibadah, itu jadi perangkap syaitan sesungguhnya. Sehingga kalau katakan orang bisa terlepas dari perbuatan bid'ah, baru kata Ibnu Qayyim, orang itu akan dijurumuskan dengan dosa-dosa besar. Zina, khamar, judi dan yang lain. Itu perangkap syaitan. Tapi kan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa orang dengan perbuatan zinanya, orang dengan perbuatan minum khamarnya, orang dengan perbuatan adalah judinya, dia
menjadi juga perangkap setan yang ketiga. Kenapa kok tadi bid'ah dikatakan menjadi perangkap yang kedua, sedangkan dosa besar perangkap ketiga? Karena tadi Anda katakan bahwa orang ketika melaksanakan bid'ah, dia yakin itu sebagai satu ibadah, padahal bukan ibadah. Orang tidak sadar itu merupakan sesuatu yang salah. Yang keempat, kalau tidak berhasil orang dijerumuskan dengan dosa besar, maka dengan dosa kecil. Wah, dia mau hebat Ustaz, imannya luar biasa. Dibodoh dengan A, dengan B, dengan C, dengan syirik. Wah, mempan sudah ngaji tiap pekan. Dibodoh dengan bid'ah. Oh, dia sudah punya ilmunya, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Dibodoh dengan dosa besar. Oh, dia mau paham bahwa zina haram. Dia tidak tergiur dengan riba, tidak tergiur dengan judi, tidak tergiur dengan khamar. Dia punya teman-teman yang baik yang akan memberikan nasihat kepadanya sehingga tidak mungkin dia akan terjerumus dengan dosa besar. Kata Ibnu Qayyim, kalau tidak bisa dengan dosa besar, maka syaitan akan menggunakan cara berikutnya, yaitu menjerumuskan orang dengan dosa kecil. Apa hebatnya dosa kecil, Ustaz? Dosa kecil itu adalah sesuatu yang menjadi langkah pertama. Karena orang kalau sudah berdosa kecil, maka akan menjadi besar. Tidak ada yang namanya banjir yang suka mengalami wilayah kita, melainkan karena apa? Asalnya kan hanya kumpulan daripada titik hujan. Apa ada banjir langsung banjir begitu besar? Tidak ada, tergantung tsunami dari laut memang. Tapi kalau banjir yang sudah menghantar kepada kita itu karena hujan yang setitik namun ngumpul, kemudian adalah sungainya tidak sampai. Bayangkan di sini turun hujan seputar kita, berapa titik yang akan titik air hujan yang jatuh? Ribuan. Ketika wilayahnya luas, ketika waktunya panjang, jadilah kumpulan air banjir, membuat orang tenggelam dengannya. Begitu pula dosa kecil. Dosa kecil jadi perangkap syaitan, karena dengan kecil akan menjadi besar. Makanya kata Rasul, iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim, kalau orang tidak bisa dijerumuskan dengan yang empat tadi, adalah orang dijerumuskan dengan sesuatu yang halal. Artinya bagaimana? Disibukkan dengan sesuatu yang halal. Karena kalau sudah sibuk dengan yang halal, ini halal, ini halal, ini halal, dia kerja dengan begituan, maka dia lupa untuk beribadah. Contoh, kira-kira antum jalan-jalan ke pasar halal tidak? Jalan-jalan ke pasar nggak ada yang mengatakan halal. Halal, Ustaz. Antum pergi ke mall, mau nanti lebaran, ya kan 2-3 hari seminggu, halal nggak, Ustaz? Halal. Orang tempat ya kan adalah kita bukan mau main judi, mau belanja. Halal nggak? Halal. Kira-kira kalau antum pergi ke mall, ke pasar, mall lebaran begitu, cukup nggak 5 menit? Ngantri kasirnya aja, Ustaz, setengah jam. Milih barangnya adalah 2 jam. Kesononya macet 3 jam. Berapa jam ini? 6 jam. Kalau antum gunakan untuk tilawah Quran 6 jam dapat 6 juz. Tidak disadari oleh orang bahwa itu adalah perangkap syaitan. Ada kebaikan yang harusnya kita bisa dapatkan, tapi karena sibuk dengan belanja, akhirnya kita terhilangkan kebaikan dari kita. Makanya para umat, kalau mau belanja untuk baju baru boleh gak? Boleh. Kapan? Sekarang. Mumpung sepi. Jangan nanti.
Ya kan? Enggak sekarang Ustaz, nanti aja. Diskonnya nanti besar. Ya kan? 50 tambah 30 tambah 20 bukan gratis. Ya kan? Kan kita sendiri diskon 50% tambah 30 tambah 20. Wah, berarti enak pilih nih. Gratis. Bohong. Kalau kata-kata tidak paham. Kan kalau 500.000 diskon 50, 250.000. Ya kan? 240.000 diskon 30%. Berarti berapa? 175.000. 175.000 diskon 20%. Jadi 100 berapa? Jadi masih ada 100 sekian. Jadi dari 500.000 itu mungkin harganya akan 140.000. Bukan gratis. 50 tambah 30 20. Jangan tertipu dengan angka 50 tambah 30 tambah 20. Lalu kita sibuk mengejar diskon itu, akhirnya lalai dari membaca Al-Qur'an. Padahal kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilihkan sebagai bulan-bulan yang Allah menurunkan wahyunya. Ternyata kata para ulama bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di Ramadan. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran pun juga Allah turunkannya di Ramadan. Jadi makanya para ulama dahulu menjadikan kemuliaan Ramadan ini diantaranya bukan hanya dengan saum, tapi dengan tilawah Al-Quran. Kalau kita sudah biasa tiap hari baca Quran satu halaman, yuk di Ramadan kita tambah halamannya. Tadinya 1 jadi 11. Gitu. Anda mau tambah berapa? Tambah 0, ya 10 halaman. Jadi kalau sudah 1 kan tambahan harus ada. Bukan 1 tambah 1. 1 ditambahin sama 0 jadi 10 halaman. Gitu. Kalau tadi 10 halaman, jadi tambahin 0, 20 halaman, 1 juz. Gitu. Jadi ini merupakan keistimewaan. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, beliau adalah imam Darul Hijrah. Beliau adalah menjadi imam di kota Nabi, Madinah. Ketika di hari-hari biasa beliau mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW secara khusus. Ketika Ramadan datang, beliau tutup buku hadisnya, beliau khususkan Ramadan menjadi bulan Al-Quran. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada umat secara khusus di Ramadan. Karena begitulah Nabi SAW menyampaikan, Nabi itu setiap tahun belajar, murajaah, mengulang Al-Quran yang turun kepadanya bersama Jibril selama Ramadan. Dia tahun adalah Rasulullah, Jibril belajar. Jibril adalah dengan Rasul itu sampai 2 kali. Artinya memurajaah Al-Quran tersebut sampai 2 kali. Makanya kalau kita lihat para ulama dahulu, diterangkan dalam riwayat itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berapa kali? Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 5 kali, bukan 10 kali, bukan 20 kali. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di Ramadan 60 kali. Kalau 60 kali berarti sehari berapa juz? Sehari bukan 2 juz, sehari 60 juz, sehari 2 kali hatam. Apa bisa Ustaz? Bisa. Asal antum sudah lancar baca Qur'annya. Tapi kalau baca Qur'annya kita masih jangan terbata-bata, dapat sehari sejuz sudah hebat. 2 jempol, 4 jempol kaki. Jadi Ibu sekalian, jadi keutamaan Ramadan tadi dikatakan itu sebagai junnah, sebagai perisai.
lanjut dengan saum Senin Kamis, lanjut dengan saum Ayyamul Bid 3 hari ketika bulan sedang purnama. Rasul mewasiatkan kepada Abu Hurairah, kepada Abu Dzar dan beberapa yang lain apa? Dengan 3 hal. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalat." Kekasihku Rasul adalah mewasiatkan aku dengan 3 hal. Yang pertama adalah katanya al-utira qabla an anam. Wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, hendaklah engkau berwitir sebelum engkau tidur. Jadi kita boleh witir sebelum tidur, boleh. Nanti bagaimana Ustaz kalau saya bangun tengah malam mau tahajud? Ya tinggal genapkan. Kalau ada 3, tinggal genapkan 8 jadi 11. Gak perlu witir lagi, gak perlu, karena sudah tadi ada witir. Yang kedua katanya adalah wa an asuma salasata ayyamin min kulli syahr. Hendaklah engkau wahai Abu Hurairah, kau bersaum 3 hari dalam setiap bulan. Kenapa disunahkan 3 hari setiap bulan? Karena di dalam Islam itu kebaikan dilipat gandakan 10. Ketika orang 3 hari bersaum, hakikatnya sama dengan berpuasa 30 hari. Kalau dia setiap bulan 3 hari, maka seperti dia puasa sepanjang tahun nilainya. Jadi coba kita upayakan bareng-bareng dan sekarang tekadkan. Pokoknya saya mau Ustaz wajib. Artinya mewajibkan diri, artinya memotivasi diri untuk menjadikan 3 hari dalam 30 hari itu bersaum. Kira-kira sanggup gak gimana? Sanggup gak kira-kira nih Umar? Dari yang kan 30 hari Umar sudah dipotong 7 hari haid. Anda tidak tahu. Maka yang 23 hari itu jadikanlah ada hari di mana dia bisa bersaum, sehingga jadi kebaikan. Sehingga dengan nilai saum yang dia lakukan itu, dia akan merasa selalu dalam pantauan Allah, sehingga akan mudah baginya meninggalkan hal-hal yang mubah sekalipun yang merupakan perangkap syaitan tadi. Kemudian di antara keutamaan daripada bulan Ramadan adalah bahwa ketika orang sedang saum tadi, maka perut yang kosong itu terkadang membuat munculnya aroma yang kurang sedap dari mulut kita. Itu biasa. Kalau orang perut kosong, kadang-kadang ketika kita ada mengeluarkan sesuatu dari mulut, ada sesuatu yang kurang sedap. Dengan ibadah saum yang merupakan sunnah Rasul ini, maka Rasul mengatakan dalam hadisnya tadi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya. Apa katanya? La khalufu famis saimi, sungguh bau mulut dari orang yang berpuasa, atyabu indallahi yaumil qiyamah, itu lebih baik nilainya si Allah pada hari kiamat nanti, min rihil miski, dari minyak kasturi. Artinya bahwa apa? Artinya bahwa sesuatu yang zahirnya tidak menyenangkan, kalau dasarnya itu muncul karena ibadah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang istimewa. Sebagaimana misalnya orang berjihad, ketika dia wafat sebagai syuhada, darah berkucuran dari tubuhnya. Tentu darah yang berkucur dari tubuhnya itu kalau dalam hukum zahir manusia akan menimbulkan aroma yang tidak sedap.
bagian daripada keistimewaan yang ada dari bulan Ramadan, di mana ketika Allah mewajibkan kita saum, maka aroma-aroma yang tidak sedap dari mulut kita Allah nilai dengan nilai yang luar biasa. Kemudian kata hadis berikutnya bahwa lisqaimi farhatan, untuk orang yang bersaum dia memiliki farhatan, memiliki dua kegembiraan. Orang ketika sahur dia punya dua nilai gembira. Yang pertama kata Rasul adalah faida aftara fariha bi fitrihi. Orang ketika sahur apabila dia nanti berbuka, maka dia akan gembira dengan bukanya. Kira-kira jemaah ada gak yang ketika ada berbuka puasa nggak gembira? Semua ketika berbuka puasa itu gembira, sehingga sekarang sudah dihidangkan depan antum kotak-kotak sebagai bentuk tanda gembira. Semua megang, bukan hanya satu macam, ada yang kotak, ada yang plastiknya, ada esnya. Kayaknya itu melebihi daripada iftarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul diterangkan dalam hadis ketika berbuka itu adalah Rasul berbuka hanya dengan beberapa butir kurma. Kalau adalah butir kurma nggak ada, Rasul cukup dengan meneguk beberapa teguk air putih. Sementara kita kan jangan katakan itu dalam besek itu juga lain. Pasti ada 4-5 meter lagi. Jadi ada berapa meter itu? Wah, luar biasa. Gak ada orang ketika berbuka lalu sedih, gak ada. Putra saya yang SD baru kelas 1, kalau sudah mau berbuka, kapan nih cepat nih bangunin lagi saudaranya. Dia sudah senang banget bergembira mau berbuka. Padahal baru belajar kali ini berpuasa. Lalu sudah berpuasa tapi setengah hari, sekarang 1 hari full. Alhamdulillah. Tapi tadi yang kan itu dia senang banget kalau sudah ada begini, sudah sibuk bantu uminya, nyiapkan ayat kalbi, mau berbuka. Itu anak kecil ya kan. Apalagi kita yang sudah ngerti nilai saum sebagai ibadah, pasti kita akan senang dengan apa? Dengan kita berbuka. Kenapa? Karena kita sudah alhamdulillah sukses melaksanakan saum di hari ini. Sehingga jangan lupa sunnahnya nanti ketika berbuka baca basmalah dahulu. Apa kemudian? Baca doa zahaban dhama'u wabtalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Jadi secara dalil yang sahih, kalau kita baca riwayat hadis adalah doa berbuka puasa hanya itu yang paling sahih. Zahaban dhama'u, telah hilang dahaga, wabtalatil uruqu, telah basah urat-urat kita, kemudian watabatal ajru, dan telah Allah tetapkan pahala untuk kita insyaallah. Boleh gak usah dengan doa yang lain kita berdoa? Boleh, tapi jangan yang itu ditinggalkan, yang itu dilakukan tanpa dengan yang lain. Boleh, boleh. Karena hakikatnya kata Rasul, lisqaimi da'watun la turad, untuk orang yang sedang bersaum ada doa yang tidak akan pernah tertolak. Sehingga ketika kita berbuka tadi, hendaknya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita mengawali di sahur, kita pun disunahkan untuk banyak doa di waktu sahur. Kenapa? Karena itu bagian daripada keberkahan ketika orang bersahur. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang mukmin itu di waktu sahur itulah mereka banyak beristighfar. Jadi itu adalah kegembiraan yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kegembiraannya kapan? Idza laqiya rabbahu fariha bi
saum yang dia lakukan, yang tadi dikatakan oleh Allah, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya langsung nilai saumnya, perlu dipahami bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilai akhirnya. Balasan Allah itu adalah tidak ada limitnya. Karena Allah ketika menjanjikan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik, dilipat gandakan 10, dilipat gandakan lebih. Kata Allah, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala untuk orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Maka nilai ibadah saum kita, walaupun secara zahir kita dengan suami kita, kita dengan istri kita sama-sama saum, nilainya mungkin beda antara kita dengan istri kita. Nilainya mungkin beda antara kita dengan kawan kita. Nilainya beda antara kita dengan adik kita. Nilainya beda antara kita dengan kakak kita. Kenapa? Karena memang setiap orang dengan ibadah saumnya beda-beda. Ada yang orang dengan saumnya ketika berangkat pagi dari rumah, dia sudah siap-siap untuk menuju tempat kantornya, sementara jalanan macet. Maka ketika macet, dia tidak bisa adalah cari cemilan karena memang saum. Dia tidak bisa minum air karena saum. Sementara ketika pulang juga biasa karena semua barang keluar mau pulang macet juga sama, tidak bisa juga menikmati apapun, tapi dia nikmati dengan lantunan zikir dan tilawah Quran. Nilainya beda. Pergi macet, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari rumahnya sampai kantor 1 jam, berapa kali itu disebutkan? Pulang dari kantor sampai rumah, dia sampai naik motor daripada macet juga. Lalu kemudian kita akhirnya stres, kemudian lihat orang, sabar. Jangan begitu, baca aja dikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu nilainya luar biasa. Jadi satu orang dengan yang lain nilai saum itu hanya Allah yang tahu. Benar sama-sama waktunya, ya kan, harinya, jamnya, tapi nilai kita berbeda-beda. Ada yang hari ini di antara antum mungkin yang sudah baca Al-Quran 2 juz. Ada mungkin sudah 3 juz. Ada mungkin sudah hatam hari ini. Ada yang sudah hatam hari ini? Qurannya dari Al-Fatihah sampai Anas? Belum. Ayo kita jangan lomba untuk membaca Al-Quran. Ya. Jadi Pak Iman sekalian, jadi keutamaan daripada ibadah saum ini adalah bahwa ibadah saum adalah ibadah yang khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu ibadah antara kita dengan Allah langsung. Orang ketika beribadah, yang tadi Anda katakan, suka muncul sifat riya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan kepada kita tentang 3 kelompok manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Berapa ada menit? Oh, 6. Masih ada waktu, berarti ya 7 menit. 5 menit ya, nanti 2 menit kita siap-siap. Abu Hurairah menyebutkan bahwa nanti ada orang-orang yang kategorinya dia orang-orang yang akan pertama kali mencicipi azab neraka. Mungkin yang terpikir oleh kita, wah, kalau orang pertama yang mencicipi neraka berarti mungkin orang yang banyak dosanya berupa zina, berupa judi, membunuh, minum obat. Itu mungkin yang tergambar oleh kita. Ternyata kata Rasul dalam hadis Abu Hurairah bukan mereka. 3
jihad fisabilillah. Kok bisa mereka ini yang secara zahir beramal saleh, ternyata mereka adalah orang yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka? Iya, kata Rasul. Karena orang yang pertama kali membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan sebagai seorang qari, ahli Quran. Orang yang kedua ketika berinfak, dia tidak dengan niat ikhlas karena Allah dengan infaknya. Mereka ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan dan suka memberi. Orang yang ketiga ketika berjihad bukan ingin meninggikan kalimat Allah, tapi ingin dikatakan sebagai pemberani dan pahlawan. Niat-niat yang salah inilah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Maka ibadah saum yang kita lakukan merupakan ibadah yang harus kita jaga nilai ikhlasnya. Kita jaga nilai kebaikannya. Dengan apa? Dengan memperbanyak segala nilai-nilai yang baik. Rasul menyebutkan bahwa syaitan itu yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia bersama aliran darahnya. Aliran darah itu akan menjadi kencang mengalirnya tatkala diberikan asupan makanan. Ketika dia tidak diberikan asupan makanan, maka aliran darahnya akan berlambat. Maka begitu pula adalah dengan Ramadan. Ketika adalah kita lapar, kita tidak makan, maka apa yang menjadi pengaruh syaitan akan melengah dan melemah. Makanya diterangkan dalam hadis secara khusus kata Rasul, di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa bulan ini dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, sementara syaitan pun dibelenggu. Jangan dipahami syaitan itu dibelenggu lalu berarti tidak ada dosa, bukan. Buktinya ada yang tadi siang hari mampir di warung untuk makan siang, padahal sudah tutup warungnya dengan tenda, tapi ada yang bilang makan siang lapar, karena ada syaitan di situ yang membisikinya untuk makan siang enak di Ramadan. Mana adalah syaitan dibelenggu bukan berarti tidak ada dosa, ada tetap dosa yang mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang lemah iman, sehingga dia tidak mampu untuk menghalang apa yang menjadi tipu daya dan perangkap syaitan. Hadirin sekalian, ketika tadi Rasul mengatakan dibuka pintu surga, Allah menjadikan malaikatnya menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo segera maju, lakukan. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang-orang yang ingin berbuat keburukan, hendaklah kalian menahan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan amal saleh, Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan, sehingga apa yang tujuan daripada ibadah saum, la'allakum tattaqun, agar kita dapatkan dengan saum yang kita lakukan. Demikian yang bisa diberikan barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, hati.
ketua di slot nih ketua